Karena kan masyarakat Indonesia pasti fanatik sama warna-warna yang blackhead gitu. Dan sebetulnya kalau menurut gue yang penting gennya itu bagus, ya pasti hasil anakannya bagus. Yang minat F1 dan betina, itu insya Allah ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pusat Domba. Channelnya sharing-sharing ilmu seputar peternakan khususnya di domba yang ada di kanal Pusat Domba. Nah, bagaimana kabarnya sobat-sobat ternak semuanya? Mudah-mudahan makin dilancarkan rezekinya, makin sehat dan juga makin diberkahi. Nah, video kali ini kita akan membahas seputar perdombaan lagi. Ada domba-domba untuk persiapan kurban, ada juga domba-domba bibitan dari genetik-genetik unggulan gitu ya. Makanya sebelum dilanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan khususnya di domba yang ada di kanal Pusat Domba. Nah, jadi sobat-sobat ternak semuanya yang kemarin gitu ya nanyain untuk domba-domba buat bibitan kemudian buat persiapan kurban. Nah, insya Allah kita ready kan ya. Kebetulan di kandang kita ini, di kandang hijau ini ada beberapa posisinya yang posisinya buat kita jual buat pembibitan, buat dirayakan. Itu dari domba cross Texel, kemudian dari domba F1 Awasi, kemudian F1 Dorper, kemudian Merino, dan juga dari domba-domba F1 Supok. Nah, khusus ya perdana F1 Supok ini kita akan jual gitu ya. Untuk jantan maupun betina maupun yang lagi bunyi. Makanya buruan ikuti kita, tonton kita, simak sampai tuntas ya. Mari sini. Nah, jadi sobat-sobat ternak semuanya, di kandang sebelah kanan kita ini ada dari domba-domba F1 Dorper yang posisinya hasil peternak dengan indukan Garut ya, hasil peternak Garut. Kita pakai pejantan Dorper Full-blood, yang kedua indukan betinanya itu kita pakai betina-betina Garutan. Nah, seperti ini sampel contohnya ya. Ini si Boy yang posisinya usianya sekarang itu sekitar di 1 tahunan, kurang lebih itu juga 1 tahunan. Karena kemarin tuh baru kita lihat itu dari giginya itu ada yang poel 1. Biasanya kan kalau 1 tahunan kan itu 1 pasang. Kemungkinan ya usia-usia 12 bulanan lah. Nah, kemudian di sini juga ada dari F1 Dorper sama dari indukan Garut juga. Itu bisa dilihat dari fisiknya. Yang pertama itu telinganya kayak bulu bilis atau ujungnya itu merunting. Kemudian yang kedua dari tanduk, dia tuh biasanya keluar tanduk baik jantan maupun betina ya. Nah, buat sobat-sobat semuanya yang nyari betina bertanduk, kita ada posisinya full hitam gitu ya. Jadi betina-betina bertanduk ini itu cukup langka banget gitu ya. Karena apa? Karena posisinya banyak di para peternak yang suka domba-domba bertanduk. Tapi kalau betina bertanduk itu dia tanduknya keluar kecil. Jadi seperti ini, paling seujung jari dengan dewasa gitu ya. Seujung telunjuk jari dengan dewasa, paling sampai sini aja gitu. Nah, untuk sampelnya kebetulan di kita lagi yang indukan dari betina Garut itu ada di bawah. Kebetulan dari sini ada dari indukan betina cross Texelan yang posisinya seperti ini nih ya. Dia itu ada yang blackhead, ada juga yang non blackhead ya. Kalau menurut kita warna itu gak mempengaruhi hasil kualitas dari anakannya. Yang paling terpenting dari genetiknya ya, dari genetiknya. Jadi meskipun domba blackhead kalau genetiknya kurang itu pasti hasil anakannya rata-rata kurang. Tapi kalau misalkan domba yang posisinya seperti ini ya, kemudian genetiknya bagus, itu hasil anakannya rata-rata bagus. Jadi kalau di tanah kita itu yang paling terpenting itu genetik ya, bukan warna. Karena kan masyarakat Indonesia pasti fanatik sama warna-warna yang blackhead gitu. Dan sebetulnya kalau menurut gue yang penting gennya itu bagus, ya pasti hasil anakannya bagus. Nah, ini ada sebagian yang posisinya buat perbanan. Ada dari satu Awasi, ada di sebelah sana ya. Nah, yang itu dari F1 Awasi ya. Dia itu mempunyai ciri fisik khasnya itu dari warnanya yang coklat dan juga putih. Kemudian keluar tanduk. Nah, kalau yang ini jangan sapok ya. Kalau yang full hitam ini dari F1 Dorper ya. Hasil persilangan Dorper Full-blood impor dengan betina-betina cross Texel. Kenapa saya bisa membedakan antara cross Texel dengan Garutan? Nah, kalau misalkan cara membedakannya itu biasanya dilihat dari telinganya.
Ya, kalau misalkan dari Garutan itu telinganya kayak bulu iris atau ujungnya itu meruncing. Kalau dari Texel, dia itu ujungnya itu lancip ya. Nih seperti ini. Jadi di agak wow. Kemudian yang kedua dari tanduk. Kalau misalkan dari Texel itu mah mau dari domba awasi, mau dari domba dorsa, mau dari domba apapun, itu rata-rata jarang yang keluar tanduk. Bahkan yang keluar tanduk itu sangat kecil banget. Itu beda sama domba-domba F1, domba-domba F1 yang hasil indukan dengan Garut. Itu rata-rata tanduknya itu besar dan kecil pun itu rata-rata kecilnya seukuran telunjuk orang dewasa. Nah, sebelah sini ada dari satu dolper. Ini biasanya buat persiapan kurban juga cocok. Kalau misalkan buat ada dari Texel juga, ada dari Merinonya juga. Nah, seperti ini. Cuma yang sobat-sobat teman semuanya pengen ataupun ini. Nah, kalau misalkan saya nih, ini ada nah, ya, ada yang seperti ini kita itu ekonomis banget ya. Buat yang $1 per betina itu kisaran harga di 80.000 per kilonya ya. Itu masih bisa nego kalau misalkan pengambilan banyak gitu ya sobat-sobat. Makanya buruan yang minat $1 per betina itu insya Allah ready. Ya langsung hubungi nomor admin yang sudah kami sematkan di kolom bio deskripsi kita. Kalau dari harga kita agak ada dibedakan harga segini sama aja 80.000. Kenapa kita jualnya timbangan biar sama-sama lebih fair, lebih enak. Misalkan bobotnya 35 ya, hanya 35. Kalau misalkan 30 jumlahnya kali 8 2.400.000 sudah dapat domba $1 per betina. Kalau jantan harganya bisa kita 65.000 per kilonya ya. Itu masih bisa nego ya. Kalau misalkan pengambilan banyak mungkin bisa di 60 ya. Kemudian kalau misalkan sobat-sobat ternak semuanya pengen gitu ya, yang posisinya domba superan, tetapi buat persiapan kurban atau buat yang nyari genetik. Nah, ada dari posisi meskipun titelnya cross gitu ya sobat-sobat ternak semuanya, yang jauh lebih banyak ke depannya genetik itu. Nah, jadi domba yang seperti ini dia itu mempunyai lebar dada yang lebar, tongkat yang kokoh, kemudian panjang badan yang panjang, dan dari warna itu kemerah-merahan. Biasanya banyak yang nyari domba-domba cross Texel dengan postur yang panjang, tinggi, sama kulit warna merah. Yang paling penting itu bulu keriting. Itu banyak banget yang nyari ya. Kalau dari cross Texel karena prospeknya itu panjang sama tinggi sama bobotnya itu pasti rata-rata bobot jumbo atau babon jumbo. Biasanya mencapai bobotan di 50, 60, bahkan 100 kilo juga yang kita sama genetik, sama cara pengurusan kita dan pakannya juga kita dimaksudkan. Gitu sobat-sobat. Kalau dari harga mau yang super, mau yang biasa, mau yang standar, kita harga X1 ataupun Texel awas ya dia 65. Kita jual timbangan. Meskipun misalkan pengen joglo, ya insya Allah kita bisa harganya berapa mungkin bisa dikalkulasikan dan dinegosiasi. Jadi kalau misalkan terkait harga itu gak perlu khawatir kita itu ya. Yang paling penting posisinya menjaga genetik kualitas agar domba-domba yang kita kirimkan ke sobat-sobat ternak semuanya itu sesuai harapan dan sesuai ekspektasi dari teman-temannya. Hasilnya juga ada sama ya usia dengan bobotan-bobotan 50 kiloan, 60 kiloan. Kalau misalkan bobotan tinggi usianya masih di 7 bulanan itu maksudnya yang perang kelas dengan harga yang posisinya terjangkau. Gitu, makanya buat sobat-sobat yang minat, sobat-sobat ternak semuanya yang minat, langsung aja hubungi nomor admin. Iya deh. Ya.
Nah, kemudian di next video kita akan membahas seputar domba. Ada yang lagi koloni, ya. Kemudian ada yang punya kolam lama, kemudian F1 door perbuntingan, kemudian tekstil buntingan kita mungkin ya, masuk ke semuanya. Mudah-mudahan video mudah-mudahan bisa mulai termas domba. Nah, ya. Makanya buruan yang minat langsung aja gercep. Jangan lupa sebelum ditutup, jangan lupa like, komen, dan share. Lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru seputar peternakan. Salam ternak, salam ngarit biarkan peternakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.